Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel MSNQ Media. Kami sekarang sedang berada di Masjid Agung Kasunyatan yang terletak di Kampung Kasunyatan, Desa Kasunyatan, Kecamatan Kesmen, Kota Serang, Provinsi Banten. Dengan mengulik sejarah masjid ini tidak ada yang tahu kapan sejak didirikannya, yakni Masjid Al-Fatihah, yakni masjid pembuka. Untuk selanjutnya, dukung terus akun kami atau channel kami untuk mensiarkan sholawat serta memberikan informasi-informasi yang ada di sekeliling kita mengenai sejarah dan lain sebagainya. Mengenal lebih dalam Masjid Agung Kasunyatan. Masjid ini didirikan di atas tanah kurang lebih sekitar 2.544 meter persegi. Masjid Kasunyatan jadi salah satu masjid tertua di Banten, berdiri di daerah Kampung Kasunyatan yang menjadi kampung tempat tinggal para ulama sebagai guru spiritual Sultan Maulana Muhammad pertengahan abad silam. Selain itu, di sebelah barat masjid terdapat menara dengan tinggi 11 meter. Ada yang menganggap bahwa menaranya mirip dengan gaya arsitektur Portugis. Dan menaranya juga terdapat 3 buah lubang yang menyerupai jendela tapi tidak berdaun jendela. Tepat di tengah-tengah bagian atapnya terdapat mamulurang kita menuju ke kolam pakulahan. Musik terus, jangan di-skip. Akan sampai habis. Oke sahabat youtuber, kita sekarang sudah berada di kolam pemandian Pakulahan, yang kolam ini mempunyai sejarah kita berwudu sama dengan dahulunya, dan ini dipercayai airnya untuk pengobatan tradisional. Dan bentuknya pola bangunan ini berbentuk segi 4 dan mempunyai pintu 4 di setiap sudutnya dan kedalaman kurang lebih 8 meter. Menurut penjelasan sejarah yang didapat, bahwasanya kolam itu pada masanya menjadi sumber mata air untuk bersuci para ulama ataupun santri-santri yang ingin beriktikaf di masjid. Mari sekarang kita menuju ke masjid, di dalam masjidnya. Ikuti terus perjalanan MNSQ Media. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Oke, sekarang kita memasuki Serambi Masjid Agung Kasunyatan. Serambi digunakan untuk jamaah
akhwat atau jamaah perempuan untuk sholat jamaah atau sholat taraweh dan lain sebagainya. Oke sahabat villa, tonton terus, jangan sampai di skip, dan tonton terus video sampai selesai. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel. Oke sahabat villa, kita sekarang sudah berada di Aula Masjid Agung Kasunyatan. Simak terus video selanjutnya, insya Allah bermanfaat. Masjid Kasunyatan berdiri di atas lahan sekitar 1 hektar, terbagi dalam 3 bangunan, yakni 2 pendopo atau serambi dan 1 bangunan utama yang berada di tengah-tengah pendopo ini. Ruangan utama Masjid Kasunyatan tidak terlalu besar. Dalam Masjid Kasunyatan ini masih berdiri dengan kokoh singgasana raja milik Sultan Maulana Yusuf. Tak hanya singgasana yang terbuat dari kayu jati yang terlapis cat berwarna putih atau sekarang diganti dengan coklat, di atas singgasana itu juga masih bertengger pedang cis, pedang milik Sultan Maulana Yusuf yang terbelah 2. Pada bagian bawahnya kini tempat tersebut dijadikan tempat khutbah ketika sholat Jumat digelar, dan pedang itu dijadikan pegangan khotib. Masjid Kasunyatan memang memiliki 4 simbolis. Masjid ini mempunyai 4 perkara, semuanya serba 4, mempunyai 4 pintu gerbang, 4 pintu masjid, 4 yang besar, menara yang terbentuk persegi 4, kolam yang berbentuk bintang 4, serta kubah yang berbentuk 4 burung. 4 perkara juga yang harus disebarkan, yakni keislaman, keimanan, keikhlasan, Serta keihsanan. Oke, ikuti terus video kami, jangan di skip, tonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, sekarang kita berada di komplek pemakaman Masjid Kasunyatan. Di sekitaran masjid terdapat komplek Penambahan Sulaiman yang merupakan komplek makam yang terbagi dalam 2 bagian, bagian utara dan bagian selatan. Di bagian utara terdapat makam Syekh Abdus Syukur Sepuh, Syekh Ahmad Al-Madani, Tubagus Urip, Syekh Habul, Pangeran Arya Kasunyatan, Tubagus Sulaiman, Syekh Hasan Khan, Buyut Cempaka, Patih Jaya Kusuma, dan Tubagus Zulkarnain. Sementara di bagian selatan terdapat makam Nyi Ratu Asia, Nyi Kariman, Nyi Ratu Ayu Saribanon, Tubagus Muhyiddin, Ki Rajil, dan Ki Ijel, dan makam Ki Bujal. Sekarang kita berada di makam Syekh Abdus Syukur Sepuh. Cekidot. Sepuh Kasunyatan, yang mana beliau asli yakni Syekh Jumadil Kubro. Beliau selaku penasehat pada zaman Kesultanan Maulana Hasan bin Banten serta Maulana Yusuf Kasunyatan, dan beliau juga dijuluki sebagai Syekh Abdus Syukur Sepuh, yakni beliau salah satu penasehat di sekelilingan kampung ini yang dulunya dijadikan kampung tempat tinggal para ulama-ulama dari berbagai kalangan, dari mancanegara ataupun luar mancanegara. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan serta karomah beliau semua. Amin ya Allah. Tampak dari depan makom atau dari komplek pemakaman Masjid Agung Kasunyatan, di sebelah sisi utara terdapat makam Pangeran Arya Kasunyatan serta Ibu Nyi Ratu Asia dan lain sebagainya. Oke, kita sekarang sudah berada di makam Syekh Abdus Syukur Putra dan Nyi Ratu Asia.
Oke, sahabat villa, sekarang kita sudah berada di makam kedua, yakni makam Ratu Asia dan makam Syekh Abdul Syukur Sepuh Putra. Al-Fatihah. Alhamdulillah, perjalanan kita mengenai mengupas sejarah Masjid Agung Kasunyatan serta makam para waliullah dan pemandian Kolom Pakulahan telah selesai. Terima kasih untuk sahabat villa yang telah menonton sampai selesai. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan karomah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk terus membantu channel kita, jangan bosan-bosan dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, share, and subscribe untuk membantu dakwah kita ngepost. Ini sejarahnya gimana ini? Gimana ini? Ngomongin sejarah kita sudah berada di Oke.